Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Rabbi ij'alna muqimas salah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'ana. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa 'ala kulli syai'in qadir. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un wa la fis sama' wa huwa as-sami'ul 'alim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan. Subhanallah wa bihamdihi astaghfirullah wa atubu ilaih. Hadirin yang berbahagia, yang pertama, alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah. Di pagi hari ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita bisa hadir dalam rangkaian ibadah yang sudah diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Rangkaian ibadahnya kita bisa melaksanakan sholat berjamaah subuh di masjid yang kita muliakan ini, dilanjut dengan zikir, dilanjut dengan kajian ilmu. Itu semua adalah merupakan kebutuhan kita sebagai hamba Allah. Apa yang kita lakukan di dunia ini, hadirin yang berbahagia, perlu disikapi bahwa ini semua menjadi kebutuhan kita yang menjadi bekal pada saat ketika kita melakukan perjalanan menuju kampung kita akhirat. Wal akhiratu khairu wa abqa. Tempatnya akhirat yang kekal. Kalau di dunia ini nggak kekal, semakin lama, semakin tua, semakin nggak enak hidup. Makanya ini adalah balagul akhirah. Kata Rasulullah itu ad-dunya'u balagul akhirah. Dunia itu adalah untuk kita sukses di akhirat. Semua aktivitas di dunia ini harus menjadi amal soleh kita dan nantinya menjadi bekal yang nantinya akan memberikan syafaat amal soleh kita kepada kita sendiri, pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Oleh karena itu, alhamdulillah yang bisa hadir pada pagi hari ini di hari Ahad. Insyaallah ini adalah duduknya kita memang niatkan untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa semoga duduknya kita semua di Masjid Baitur Rahim ini betul-betul Allah berikan hidayah kepada kita semua dan selalu senantiasa kita diberikan kekuatan untuk senantiasa menjadi orang-orang yang selalu melaksanakan ibadah perintah dari Allah dan Rasul-Nya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tercurahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, pada para sahabat, dan semoga kepada kita semua. Memuliakan dan mencintai beliau, selain daripada kita wajib bersolawat, ya, kalimatnya wajib bersolawat itu kepada Rasul, ya, bukan perbuatan sunnah lagi solawat itu. Yang membedakan kan teknik saja, teknik membaca solawat. Selain daripada itu kita harus patuh dan taat kepada perintahnya. Hadirin, yang nanti sosok pribadi yang akan diberikan syafaat, diberikan kewenangan untuk memberikan syafaat. Jadi Allah itu ngasih syafaat kepada baginda Rasul untuk memberikan syafaat kepada umatnya. Jadi syafaat itu dari Allah sebetulnya, cuma melewati baginda kita Rasulullah. Dalam ayat kursi pun juga diatur begitu ya. Jadi Allah akan memberikan syafaat, kecuali yang Allah kasih ke Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW. Untuk mendapatkan syafaat daripada baginda Rasul, maka kita harus memuliakan dan mencintai beliau itu dengan patuh dan taat. Kepatuhan kita kepada baginda Rasul adalah merupakan salah satu persyaratan daripada bagaimana ibadah kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.
Oleh karena itu, selain kita bersolawat, maka kita juga harus memperhatikan sejauh mana ibadah yang kita lakukan itu sudah sesuai enggak dengan perintah daripada baginda kita Rasulullah SAW. Mangga, silakan koreksi masing-masing, bertanya kepada yang ahlinya, dan itu semua akan menjadi pertanggungjawaban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin berbahagia, pada kesempatan hari ini kita akan membahas sedikit terkait masalah, judulnya adalah, kemarin saya sudah sebar di BKP, baik di RT, minta ketua RT. Judulnya adalah adab kita bertetangga menurut Islam. Mari kita dengarkan apa yang Allah dan Rasulnya sampaikan kepada kita semua. Karena acuan kita adalah bagaimana Allah mengabarkan kepada kita semua, Allah dan Rasulnya memerintahkan kepada kita semua bagaimana cara bertetangga dengan baik. Ya acuannya Al-Quran dan As-Sunnah. Kalau kita menyimpang dari Al-Quran dan As-Sunnah, berarti kita tidak patuh. Berarti kita belum sesuai dengan apa yang diharapkan oleh Allah dan Rasulnya. Makanya pada kesempatan hari ini saya hanya menyampaikan saja, karena saya juga belum tentu sudah bisa melaksanakan apa yang disampaikan oleh Allah dan Rasulnya. Mari kita coba lihat ya. Yang pertama, Al-Quran dalam surat An-Nisa, surat keempat ayat 36, Allah memerintahkan kepada kita semua untuk berbuat baik itu kepada tetangga yang dekat dan kepada tetangga yang jauh. Jadi hadirin gini, Allah itu sudah memerintahkan nih dalam suratnya An-Nisa, surat keempat ayatnya 36, Allah memerintahkan bahwa kamu tuh harus berbuat baik tuh ke tetangga dekat dan tetangga jauh. Tetangga dekat mungkin RT ya Pak Soeharto, RT 1, tetangga jauh ada RT 2, 3, 4, 5, 6, 1 RW lah minimal. Ini ada dasarnya Al-Qur'annya. Kata Allah di dalam surat ini sampaikan bahwa wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Pertama Allah memerintahkan untuk beribadah kepada Allah. Lalu menyuruh untuk berbuat baik, pertama urutannya wabil walidain. Wabil walidaini sana, pertama orang tua. Kata Allah kamu jangan suka musyrik, jangan menyekutukan Allah. Yang kedua, kamu harus berbuat baik kepada orang tua. Berbuat baik kepada orang tua itu digambarkan dalam surat Al-Isra, surat 17 ayat 23 24. Wala taqul lahum ma'uf, jangan ngomong wala tanharhuma, jangan membentak. Wala waqulu qawlan karimah, harus berkata baik kepada orang tua dan mendoakan. Nah, nanti ada pembahasannya. Terus di sini wabidil kurba, yang kedua, yang ketiga harus berbuat baik ke kerabat, saudara, kakak kandung, adik kandung, paman, bibi, saudara itu wajib tuh hukumnya, perintahnya berbuat baik. Urutannya orang tua, kerabat, ya. Baru wal yatama wal masakin, kepada anak yatim, kepada orang miskin. Nah, ini wajib kita berbuat baik. Nah, di sini kalimatnya berikutnya itu wal jari dzil qurba wal jari lil junub. Nah, di sini kalimatnya. Dan berbuat baiklah kepada tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh. Hadirin, ini perintah loh. Itu yang pertama. Jadi nanti ketika kita melakukan kebaikan kepada tetangga kita, pertama tadi orang tua, saudara-saudara kita, saudara kandung, saudara dekat, lalu kepada fakir miskin, kepada yatim, lalu kepada tetangga jauh dan tetangga dekat, itu adalah perintah Allah. Dan ketika seseorang hamba Allah tidak melakukan itu, berarti kita sudah tidak melakukan kebaikan yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul. Jadi kalau berbuat ke tetangga itu memang perintah agama. Bahkan tetangga ini menjadi keluarga yang kedua sebetulnya setelah keluarga kerabat kita. Karena siapapun yang nanti ketika ada permasalahan di rumah, ya, di lingkungan kita, pasti tetangga yang duluan yang bisa membantu kita, ya. Makanya dibentuklah kepemerintahan sampai bawah. Ada lingkungan RT, rukun tetangga, dipimpin oleh ketua RT yang mengelola RT tersebut. Lalu RW, rukun warga yang beberapa RT, kelurahan, kecamatan dan seterusnya.
Jadi yang pertama adalah garda yang pertama untuk bisa kita dibantu oleh itu adalah tetangga kita. Makanya ayo kita lihat ya bahwa tetangga ini. Itu yang pertama hadirin. Yang kedua, di dalam hadis Rasulullah SAW, al-hadis al-khamis asyara, dari hadis 15 dalam Arba'in, ada kitab Arba'in hadis 40 yang karangan Imam An-Nawawi, yang disusun oleh Imam An-Nawawi, mazhab Imam Syafi'iyah ya. Itu ada nomor 15. Beliau mengumpulkan dalam kitab hadis Arba'in itu yang ke-15 itu adalah di situ disebutkan ada 3 akhlak yang harus kita patuh. Bahkan kalimat di dalam Al-Quran itu, dalam hadis itu, kalimatnya barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Coba bayangkan kalau sebuah redaksi dalam hadis diawali dengan barang siapa yang beriman kepada Allah, barang siapa yang beriman ke hari kiamat. Lalu di situ ada perintah, berarti sangat penting perintah itu. Makanya gini kalimatnya. An Abi Hurairah radhiyallahu an. Dari Abi Hurairah ya, sahabatnya Rasulullah, stafnya Rasulullah, staf khusus. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa sesungguhnya Rasulullah berkata, "Man kana yu'minuna billahi wal yaumil akhir," katanya. Pertama, kata Rasulullah itu barang siapa yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, perintah pertama kan ada 3 dalam hadis ini. Falyakul khairan aw liyasmut. Berkatalah yang benar, kalau tidak bisa diam. Jangan asal bunyi, jangan asal ngomong. Ya. Jadi perintah untuk ngomong benar, ngomong apa yang disampaikan kita itu harus betul. Kalau nggak bisa diam. Lalu dilanjutkan di situ, wa man kana yu'minu billahi wa bil yaumil akhir wal yaumil akhiri falyukrim jarahu. Perintah kedua, muliakan tetangga. Ini luar biasa hadis Rasulullah ya. Tadi diperintah dalam Al-Quran surat An-Nisa surat keempat ya. Surat keempat ayat berapa? 36. Perintah Allah supaya kita berbuat baik. Diperintahkan supaya dengan tetangga dekat, tetangga jauh itu harus baik. Jadi harus akur, RT 1, RT 2, RT 3 sampai 5 lah. RW 5 ini, RW 10 ini adalah apa namanya? Tetangga jauhnya. Sekarang diperintahkan oleh Rasulullah, ditegaskan bahwa barang siapa yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, maka harus memuliakan tetangga. Coba bayangkan kalimatnya juga, falyukrim, muliakan. Makanya kalau sekarang ini viral di TikTok, aneh ya, tetangga tengah ribut ya Pak Harto, urusan parkiran aja. Allahu samad. Hati-hati hadirin dengan tetangga itu. Sama aja kalau tetangga dengki ke kita, lalu kita juga dengki kepada tetangga, sama aja kita itu sudah melanggar aturan agama. Kata Rasulullah diperintahkan memuliakan, kitanya sendiri dengki kepada tetangga. Hati-hati, ada yang sama tetangga itu nggak mau bertanya. Naudzubillah min dzalik. Allahu Akbar ya, nggak takut ya dengan azabnya Allah, karena dosa besar. Hadirin, nanti kita akan bawa banyak hadis terkait menyoroti terkait bagaimana Rasulullah mengancam kepada orang yang tidak berbuat baik dengan tetangga. Ini yang harus kita perhatikan. Jadi perintah pertama Al-Quran, perintah kedua dalam hadis Arba'in, hadisnya riwayat Bukhari dan Muslim, bahwa perintahnya fal yukrim, memuliakan. Dan akhlak yang ketiga, fal yukrim doifahu, memuliakan tamu. Jadi nih hadirin, yang namanya kalau ada orang yang bertamu, perintahnya itu dimuliakan, harus memuliakan tamu kita. Tapi kalau kita juga mau bertamu, harus melihat situasi. Di saat ketika kita mau menganjang silaturahim ke tetangga pun lihat situasi. Apakah tepat waktunya? Apakah melihat tetangga kita lagi sibuk dan tidaknya? Itu juga kita harus punya adab dan etika. Tapi perintah di dalam agama itu kalau ada tamu memuliakan. Setidaknya memuliakan tamu itu kita sambut, kita suruh masuk ke dalam,
berikan suguhan kalau ada suguhannya. Ya. Kan beda ya, kalau kita melayani tamu aja sudah beda. Ada orang tuh kalau sudah tamunya mau berangkat, ambil aja dibungkusin ya, suguhan itu dikasih ke tamu kita. Beda ya, ada orang itu ketika suguhan dipelototin, takut suguhannya dimakan. Naudzubillah min dzalik. Padahal perintahnya di dalam agama itu harus memuliakan tamu kita. Jadi kita yang ngurut nih, kita dengerin aja. Saya juga ini menasehati saya pribadi nih. Nah, berikutnya dalam hadis Bukhari juga ini menguatkan ya. Dari Aisyah radhiyallahu an, dari Aisyah istrinya baginda kita Rasulullah SAW bersabda katanya, "Ma zala Jibrilu yusini bil jari hatta dhanantu annahu sayuwaritu." Kata Rasulullah tuh, malaikat Jibril senantiasa berwasiat. Bayangin aja. Malaikat Jibril senantiasa berwasiat kepadaku agar kita bil jari, jadi berbuat baik kepada tetangga sampai hatta disebutkan mengira bahwa dia adalah akan diberikan warisan kepadanya. Jadi saking perintahnya begini kata malaikat Jibril itu, Muhammad, kamu tuh harus berbaik ke tetangga, memuliakan tetangga, seolah-olah tetangga kita itu akan dapat warisan dari kita. Kalau dapat warisan kan saudara, ya, saudara kandung atau kerabat dekat ya, karena tidak kandung pun ya paman bibi bisa kena warisan ya. Ini saking pentingnya bagaimana kita bersikap kepada tetangga, hadirin. Makanya kalau masih kita dengan tetangga tidak seperti itu, berarti kita menyepelekan apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul. Jadi tadi disuruh perintah Allah berbuat baik tetangga dekat, tetangga jauh. Kedua, perintah Rasulullah harus dimuliakan tetangga kita. Yang ketiga, sampai seolah-olah kata malaikat Jibril, tetangga kita itu menjadi pewaris daripada harta kita. Seolah-olah, bukan dia dapat warisan ya. Saking harus kita memuliakan dengan tetangga. Makanya sekarang bismillah, kalau kita dengan tetangga kita masih belum memuliakan, masih suka ada rasa dengki. Ini yang dengki ini urusannya kadang parkiran jalan ya, hati-hati. Kadang kita tuh menyusahkan di posisi itu. Ya, apalagi yang punya kendaraan, hati-hati ya. Memarkirkan walaupun depan rumah kita, kalau menghalangi tetangga bisa jadi omongan. Makanya perlu diperhatikan adab-adab di sini bahwa kita harus memuliakan daripada tetangga kita. Ya. Makanya hadirin yang berbahagia itu adalah apa yang disampaikan oleh Allah dan Rasulnya. Makanya Rasulullah SAW dalam hadis berikutnya, dalam hadis Bukhari, dalam hadis yang Bukhari ini disebutkan bahwa kita itu jangan sampai meremehkan tetangga kita, jangan sampai kita remehkan walaupun dia hanya memberi sesuatu yang sederhana dia. Ini kita dengarkan dari Amru bin Muaz, sahabat Rasulullah SAW. Rasulullah SAW pernah bersabda kepadaku, ya nisa al-mu'minat, ya, wahai para wanita yang beriman, janganlah salah satu seorang wanita dari kalian meremehkan pemberian tetangganya, walaupun hanya berupa betis kambing yang dibakar. Oh ini mah betis kambing yang dibakar mah kaki sapi itu ya. Di sini disebutkan walau qura'u syati mukhraq. Nah ini kalau kaki sapi pas kurban Pak Soeharto pada pengen ya. Di sini disebutkan jangan kita tidak boleh meremehkan pemberian daripada tetangga. Jadi kalau tetangga ngasih sesuatu kepada kita terima dengan baik, walaupun makanan yang dikasihkan ke kitanya juga atau yang diberinya itu tidak kita suka. Ya, apalagi kalau sudah tidak suka kita buang depan muka dia. Kita harus bisa meraba perasaan tetangga kita. Jadi jangan pernah kita meremehkan tetangga ya. Dalam hadis ini Rasulullah sampai berkali-kali dalam hadisnya, dalam hadis yang lain pun disebutkan, jangan pernah kita meremehkan
Nah, di dalam hadis yang kedua, jangan pernah meremehkan pemberian daripada tetangga, walaupun dia hanya memberikan kepada kita berupa kaki domba. Kalau tadi betis sapi, kalau sekarang kaki domba. Jadi kaki kambing itu enak ya. Kemarin pada saat kurban, saya ngerasain tuh kaki kambing ya yang masak ya di Payana, itu enak. Jadi yang berikutnya di dalam hadis ini, Allah memerintahkan, Rasulullah memerintahkan kepada kita semua bahwa kita tidak boleh meremehkan pemberian daripada tetangga kita. Itu yang harus diperhatikan ya. Terus yang berikutnya, Rasulullah SAW menyampaikan dalam hadisnya bahwa kalau dalam bertetangga ini, hadirin ya, jangan pernah kita sampai tetangga kita menjadi keluh kesah dengan adanya kita. Ini nggak boleh. Sampai dalam hadis ini Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh hadisnya riwayat Imam Abu Daud ya dalam Kitabul Adab, bahwa ada kalimatnya keluhan tetangga ini, hati-hati hadirin. Jadi diceritakan dalam hadis ini bahwa ada tetangga yang mengeluh karena sikap daripada tetangga yang lain. Lalu Rasulullah mengharamkan perbuatan itu. Ya, jadi gini ceritanya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, seseorang berkata pada Rasulullah SAW. Jadi kata Abu Hurairah itu ada seseorang yang datang kepada, ya Rasulullah, inna li jari yu'dini. Wahai Rasulullah, saya punya tetangga yang suka mengganggu. Jadi ceritanya si sahabat Rasulullah itu Abu Hurairah menceritakan ada seseorang datang kepada Rasulullah mengeluh bahwa ada tetangga yang mengganggu. Kan kalau ada Rasul mah enak ya, dulu tuh pada zaman sahabat bisa langsung konsultasi dengan baginda Rasulullah SAW. Lalu Rasulullah bersabda, lalu berkata kepada si fulan tersebut, "Intaliq, pulanglah, fakhrij mata'aka ila tariq." Keluarkan barang milikmu, simpan di jalannya, halangi. Jadi kalau ini kalimatnya harus paham ya. Jadi orang itu pulang mengeluarkan barang miliknya di jalan, maka sehingga orang kan berkumpul jadinya. Ini Rasulullah memberikan pelajaran bagi kita semua. Jadi ceritanya si orang itu bertanya kepada Rasulullah ada tetangga yang suka mengganggu nih. Kata Rasul, keluarin barang milik kamu di luar supaya rame kelihatan. Di sini disebutkan dalam hadis ini, ketika sudah orang tersebut mengeluarkan barang, maka orang-orang berkumpul lalu dia bertanya kepada si fulan tersebut, "Masya'nuka? Apa yang terjadi padamu?" katanya gitu. Lalu orang itu menjawab, "Tetanggaku menggangguku." Lalu aku ceritakan kepada Rasulullah, lalu Rasulullah memerintahkan supaya saya mengeluarkan barang milikku ini. Lalu orang-orang berkata kepada orang tersebut, Allahumma la'natullah, Allahumma ajraz. Ya Allah, laknatlah tetangga itu dan hinakanlah dia. Jadi supaya rupanya dalam cerita hadis ini, tetangga itu mendengar apa yang disampaikan oleh tetangganya. Maka berangkatlah si tetangga yang mengganggu itu, lalu menemuinya si orang tersebut. Lalu dia mengatakan, kembalilah ke rumahmu, maka aku tidak akan pernah mengganggumu lagi. Kalau sekarang mah, kalau ada yang tetangga yang mengganggu itu lapornya ke Pak RT gitu ya. Pak RT gitu ya, ini tetangga itu gimana, mohon diakurkan. Nah, gitu. Sekarang mah punya ada. Kalau ini kan kelihatan, kalau ada tetangga mengganggu kitanya berontak dulu ya. Lalu tapi cerita ini hadirin, kalimatnya dalam hadis riwayat Abu Daud ini mengatakan bahwa tetangga ketika mengganggu tetangga yang lainnya, bahwa Allah akan melaknat dan akan menghinakan orang yang seperti itu. Ya, hati-hati nih hadirin, jangan sampai kita bertetangga itu sampai tetangga kita terganggu dengan aktivitas kita. Hati-hati yang punya sound system ya, alat musik ketika mau menyetel musik ya, mengganggu tetangga kita. Itu harus diperhatikan hadirin.
Karena ketika seseorang sound systemnya mengganggu tetangga yang lainnya, itu Allah melaknat orang tersebut. Ya kita nggak terasa Allah kalau sudah melaknat itu di dunia bisa saja biasa-biasa saja. Tapi ketika Allah sudah melaknat seseorang, dosanya besar dan itu azabnya pedih. Makanya berbuat kepada tetangga ini sekali lagi jangan sampai kita mengganggu apa yang kita lakukan aktivitas bertetangga. Jadi hati-hati ya. Tadi apa katanya? Tidak boleh meremehkan. Terus yang kedua jangan mengganggu. Karena kalau mengganggu kepada tetangga kita itu Rasulullah mengatakan melaknat daripada sesungguhnya Allah melaknat kepada tetangga yang suka mengganggu kepada tetangga yang lain. Itu ya hadirin. Ini apa yang saya tanyakan di sini itu apa yang saya sampaikan adalah dari Rasulullah SAW. Berikutnya, hadis Rasulullah SAW dari Thauban ya, hadis yang Bukhari juga di sini disebutkan bahwa kita tidak boleh ya kalau ada dua berselisih itu tidak boleh lebih dari 3 hari, ya. Jadi kalau kita ribut dengan seseorang itu jangan sampai kita itu lebih dari 3 hari. Ada orang yang tidak mau bertanya itu seumur hidup. Ya. Aduh, naudzubillah min dzalik, seumur hidup nggak mau nanya Pak Supri. Itu udah Rasulullah mewarning. Kita itu harus akur 3 hari maksimum lah. Kalau mau ada pertengkaran itu pun juga nggak bagus sebetulnya. Tapi setidaknya Rasulullah memberikan gambaran kepada kita semua. Kalau berselisih itu ada 2 orang yang berselisih itu jangan sampai melebihi 3 hari, termasuk dengan tetangga kita. Nah, untuk bilang mindalik saya memang nggak bingung dah kalau kita bertetangga lalu tidak akur, tidak mau ngomong, bahkan tidak mau bersaparia. Ini bagaimana akhlak kita sebetulnya? Jangankan pakai dalil Allah dan Rasulnya, pakai Al-Quran dan As-Sunnah. Secara manusiawi saja tetangga ini adalah teman kita yang paling dekat untuk saling berbagi. Harusnya bersaparia, ngobrol ya. Bisa apa? Bisa kita saling membantu, gotong royong dan seterusnya. Sehingga Rasulullah SAW itu ada warningnya bahwa tidak ada yang melebihi daripada 3 hari. Jadi jangan sampai kita apalagi itu sampai seumur hidup ya. Apalagi menyampaikan pertengkaran tetangganya itu seumur 7 turunan gitu ya. Bapaknya nanti akur, anaknya jadi teu akur. Handapnya terus. Nah tetanggaan ya. Malu atau ya? Malu ini hadirin yang berbahagia. Karena sudah kata Rasulullah Allah melaknat daripada orang yang seperti itu. Bahkan di dalam Al-Quran ini disebutkan ketika tetangga kita adalah bukan muslim. Di sini diceritakan dalam hadis ini Rasulullah mengatakan bahwa tetangganya Yahudi. Sedangkan kita tahu kaum Yahudi ini laknatullah ya. Tetangga yang dimana kaum Bani Israel ini yang disebut Israel yang sekarang ini kita kenal itu adalah laknatullah. Allah melaknat. Tapi di sini di dalam hadis ini Rasulullah mengatakan bahwa kalau kita punya tetangga Yahudi saja, perintah awalnya itu harus berbuat baik. Karena memang Islam itu menjadi solusi hadirin. Maka kalimat di dalam hadis yang pertama pun tadi dalam hadis Arba'in di Bukhari Muslim itu ketika perintah Rasulullah fal yukrim muliakanlah tetangga, tidak disebutkan bahwa tetangga itu muslim. Makanya dalam hadis yang lain Rasulullah menjelaskan kembali bahwa perbuatan untuk berbuat atau memuliakan tetangga itu bahwa tidak apa-apa kalau tetangga kita itu adalah tetangga Yahudi. Kalimatnya begini. Saya pernah berada di sisi Abdullah bin Amru, sedangkan pembantunya sedang memotong kambing. Jadi sahabat Rasulullah itu Abdullah ibnu Amru punya pembantu sudah menyembelih kambing. Lalu beliau berkata, "Ya gulam, wahai pembantuku ya, idza faragta fabda'u bi jaradil yahudi." Kalau kamu sudah selesai menyembelihnya dan ngurusnya,
Bagilah dengan memulai dengan tetangga kita terlebih dahulu yang Yahudi. Jadi berilah yang pertama tetangga Yahudi yang kita beri. Coba bayangin. Sahabat yang mulia ini Rasulullah, ya, sahabat Rasulullah yang disebut Abdullah bin Amru memerintahkan kepada pembantunya pada saat ketika menyembelih kambing, perintahnya, Pak, kalau kamu sudah beres, yang pertama kamu beri adalah tetangga Yahudi dulu. Masya Allah, ya. Pembantunya itu bertanya di sini dalam Al-Quran ini. Lalu salah ini, Al-Yahudi as'alakullah. Kau memberikan kepada Yahudi, wahai para sahabat, gitu ya. Dununganku, gitu. Lalu aslahakallah, semoga Allah memperbaiki kondisimu. Lalu Abdullah bin Amru berkata, saya mendengar Rasulullah ini, sami'tu Nabi Rasulullah SAW. Aku mendengar Rasulullah berkata kepadaku, berwasiat, yusi bil jari, wasiat kepada tetangga, kata, bahwa khawatir kalau beliau akan menempatkan hak warisnya kepadanya. Jadi Abdullah bin Amru itu mendengar Rasulullah bahwa berwasiat bahwa kamu wajib berbuat baik kepada tetanggamu, dan tidak dijelaskan di situ adalah tetangganya muslim ataupun non muslimnya. Sempat pembantunya juga ngomong begitu ya, loh kok ke Yahudi dulu sih? Nah, ternyata kata Abdullah bin Amru tidak begitu. Jadi yang pertama pada saat ketika tetangganya juga kita adalah orang Yahudi, maka pada saat kalau mau memberi, ya kita harus memuliakan tetangga kita walaupun berbeda agama. Itulah Islam rahmatan lil alamin, gitu ya. Jadi hadirin yang berbahagia, inilah ada hadis-hadis Rasulullah, sebetulnya banyak sekali nih yang kita sampai pukul sampai jam pukul sudah datang, nanti ada konsumsinya. Berikutnya, dalam hadis Rasulullah SAW, nah ini kalimatnya, bahwa seseorang tidak patut merasa kenyang sedangkan tetangganya kelaparan. Nih hati-hati nih hadirin. Ini hadis Rasulullah SAW itu begini. Kalau seseorang tetangga merasa kenyang, merasa dirinya sudah kenyang, sedangkan tetangganya tidak kenyang, ini apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW? Ayo kita dengarkan. Dari Abdullah ibnu Miswar, beliau berkata, saya pernah mendengar Ibnu Abbas umpamanya baginda Rasulullah SAW, meriwayatkan dari Ibnu Zubair, di mana dia berkata, saya pernah mendengar Rasulullah SAW. Jadi pernah mendengar Rasulullah. Sami itu Rasulullah. Jadi dia mendengar apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Laisal mu'min, katanya, tidak seseorang menjadi seorang mukmin alladzi yasba'u wajaruhu ja'iu, ketika kekenyangan itu si dia sudah kenyang, sedangkan tetangganya dalam keadaan lapar, hadirin. Jadi statusnya tidak beriman seseorang apabila tetangga kita kelaparan, sedangkan kita kenyang. Makanya hati-hati yang beli durian ya. Kalau yang beli durian hati-hati, kalau nggak mau bagi tetangga jangan beli durian tuh, tercium ya. Tercium itunya baunya. Makanya kalau ada yang tukang jualan sate aja ya, kita tuh suka merasa nggak enak kalau mau beli sate di depan rumah itu Pak Supri ya, karena tetangga kita mencium baunya. Ragangan kalau beli sate mending dari luar, bekal gitu ya. Karunya kalau nggak mau ngasih mah nggak usah gitu. Kadang tukang sate diberhentiin di depan, apalagi satenya ngebul ya, nggak enak itu. Jadi ini harus hati-hati hadirin, meraba perasaan. Apalagi tetangga kita itu, kalau kita statusnya kelaparan, awas hati-hati hadirin. Rasulullah mengatakan laisal mu'min. Jadi bukan seorang mukmin lagi, bukan orang beriman lagi ketika menelantarkan tetangganya. Makanya hati-hati nih. Makanya Pak Harto nih pengurus RT, ini harus betul-betul bisa menjadi solusi di masyarakat. Kalau tetangga di RT 1 ada yang memang perlu bantuan, itu harus kita bantu. Ayo bismillah. Karena tidak beriman, apalah yang menjadi keuntungan kita sebetulnya. Ketika kita kenyang, tetangga kita tidak kenyang. Apa kebanggaan kita? Apa coba kebanggaan kita?
Kita setiap hari kita lihat rumahnya, orangnya, tapi mereka terlantar, tidak punya makan. Nah, makanya pihak RT lingkungan, tetangga, penguruslah yang harus bisa memperhatikan. Jangan suka beda-bedakan ya pengurus ini. Lihatlah permasalahannya. Agama memerintahkan kepada kita bahwa kita harus berbuat baik kepada tetangga. Harus memuliakan. Bahkan dalam hal ini Rasulullah dalam hadisnya, di dalam hadis Bukhari ini sebutkan bahwa tidak beriman seseorang ketika tetangganya lapar, dianya kenyang. Hati-hati nih hadirin. Ya. Ini jangan sampai kita termasuk orang yang begini. Rugi besar ya. Karena aktivitas di ketetanggaan ini kan lama. Di BKP aja saya sudah hampir 19 tahun Pak Soeharto, dari 2005 saya di sini. Udah hampir 19 tahun saya punya tetangga pertama yang setia itu adalah Bu Haja Sartoni ya. Di gang itu sama Pak Ayub. Ini sudah lama. Makanya ibadahnya juga lama dengan tetangga ini, hadirinnya menyepelekan. Apalagi ada cerita dengan tetangga depan gak mau bertanya, gak mau ngomong, masih banyak keributan, mau diselesaikan juga susah. Banyak di masyarakat itu yang terjadi ya Pak Arto ya. Ini kepengurusan aja di RT. Naudzubillahi min dzalik, semoga Allah jauhkan hadirin. Ini adalah perintah dalam agama. Nah, sambungannya hadis Rasulullah mengatakan bahwa makanya katanya kalau kamu lagi masak, kata Rasulullah, perbanyaklah masak itu supaya kita bisa ngasih. Maka kalimatnya itu memperbanyak masakan kita supaya kita bisa berbagi dengan tetangga kita. Ya. Rasulullah dalam hadisnya riwayat hadis ini tercantum dalam lafadznya, hadisnya riwayat Muslim, bahwa kalimatnya harus memperbanyak kuah. Dari Abu Zar. Abu Zar itu sahabat Rasul, kekasihnya Rasulullah. Berkata Rasulullah ya, kata Abu Zar itu, Rasulullah mewasiatkan kepadaku 3 perkara, dan 3 perkara ini harus dilakukan, diperintahkan. Yang pertama, kata Abu Zar ini, jika engkau memasak, perbanyaklah kuahnya. Kemudian lihatlah tetanggamu yang memiliki hubungan kekerabatan denganmu, lalu berikanlah kuah itu, katanya, dengan cara yang baik. Jadi ketika Abu Zar ini mendengar wasiat daripada Rasulullah bahwa isma' wa ati, dengarlah dan kamu taat, kata Rasulullah. Apa itu? Kalau kamu lagi masak, perbanyaklah kuahmu, lalu berikanlah kepada kerabat tetanggamu. Lalu wasiat yang kedua, dirikan sholat. Nah, ini ya yang terkait masalah sholat. Dan yang ketiga adalah selalu melaksanakan sholat sunnah. Tapi di dalam hadis ini Rasulullah mengatakan wasiatnya itu ada wasiat di mana ketika kita memperbanyak kuah untuk memberi tetangga itu adalah perintah dalam agama. Ini sok hese orangnya saya pribadi di keluarga juga kadang suka ada perasaan mau ngasih itu cocok gak? Ya, gak enakan gitu, suka gak enakan. Kalau di komplek beda ya. Kalau tetangga di kampung biasanya wah luar biasa. Kalau di komplek ini masih saya lihat ada individualnya ya. Ada keindividualannya. Jadi kadang kita itu bersaparia baik tapi kurang akrab. Ada yang seperti itu di komplek-komplek ya. Tapi sebetulnya Islam memerintahkan kepada kita kalau bertetangga itu memang harus baik. Seperti memang ini semua tergantung daripada karakter daripada seseorang itu. Tapi apa yang disampaikan oleh baginda Rasulullah SAW itu tadi dalam hadisnya itu, pertama tidak beriman kalau kita kenyang tetangga lapar. Makanya perintah berikutnya Rasulullah mengatakan kalau kamu masak perbanyak, kasih tetangga. Ya. Jadi kalau kita berbagi dengan tetangga itu memang perintahnya di dalam Islam, ya, perintah pertama. Yang berikutnya, ini kita mendengarkan saja dalam hadis At-Tirmidzi dalam sahihnya bahwa Rasulullah SAW dari Abdullah bin Amru, ya, Abdullah ibnu Amru, Rasulullah SAW beliau bersabda, ya, khairul ashabi indallah, teman terbaik di sisi Allah. Jadi
yang disebut teman terbaik di sisi Allah itu adalah yang pertama di sini disebutkan wahairul jiron, tetangga yang baik. Jadi hadirin berbahagia, kata Rasulullah itu yang disebut sahabat terbaik, teman terbaik, yang pertama disampaikan oleh baginda Rasulullah itu adalah tetangga yang baik di sisi Allah itu yang berinteraksi dengan tetangganya baik. Jadi kalau kita melihat kita pribadi itu, kalau dengan tetangga tidak baik, berarti kita kualitas di depan mata Allah itu bukan orang yang terbaik sebetulnya hadirin. Makanya sebetulnya ketika kita menjadi tetangga yang memberikan pelayanan yang terbaik kepada tetangganya itu adalah disebutkan di dalam hadis ini khairul indallah, terbaik di mata Allah Subhanahu wa taala. Jadi kadang gini ya, sholatnya rajin, pribadinya maksudnya dari segi agamanya luar biasa, tapi dengan tetangga nggak baik. Ada yang begitu ya? Ada itu di masyarakat. Saya 19 tahun di BKP itu, ibadahnya hebat, tapi dengan tetangganya nggak hebat. Itu kan nggak bagus juga ya. Ya kalau lagi jalan mau sholat itu bersaparia, walaupun teman kita, tetangga kita tidak berjamaah, tidak perlu harus mencibir, kita harus menjelekkan. Karena mungkin belum bisa saja dulu dia mengangkatkan kakinya untuk itu. Ya Pak RT 4 nih ya, ketika mau berjamaah ke mana? Ke masjid sekarang ini ya. Ngajak kepada warganya untuk melakukan sholat berjamaah, lalu warganya nggak mau, lalu Pak RT-nya jadi benci, nggak boleh itu ya. Karena urusan berjamaah urusan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi yang harus kita menjadi perhatian di dalam kesempatan hari ini adalah bahwa tetangga itu, berbuat baik kepada tetangga itu adalah tetangga kita menjadi terbaik di mata Allah Subhanahu wa taala. Sampai dalam hadis ini, dalam hadis riwayat yang sama ya, bahwa ketika kita memiliki tetangga yang baik, nih dengerin, hadirin yang berbahagia, kata Rasulullah dari Nafi ibnu Abdul Haris, tetangga yang baik itu adalah termasuk kebahagiaan. Jadi bahagia itu, kata Rasulullah, seseorang itu bisa menjadi bahagia. Salah satu dalam hadis ini ketika kita memiliki tempat tinggal di mana tetangganya pada baik, lingkungannya kondusif. Makanya sekarang banyak perumahan-perumahan yang klaster ya, dibuatkan klaster yang syar'i gitu dan seterusnya, supaya tetangganya sudah satu visi dan misi dalam lingkungan masyarakat. Karena Rasulullah SAW mengatakan begitu dalam hadisnya begini, bahwa min sa'adatil mar'il muslimin, di antara kesenangan kebahagiaan seorang muslim itu adalah al-maskanul wasi, tempat tinggal yang luas. Ya udah itu mah jelas ya, kalau rumahnya besar mah enak ya. Tapi berikutnya wal jarus sholih, punya tetangga yang sholih, yang baik. Saya yakin bapak-bapak di sini kalau ditanya kalau punya tetangga yang baik senang nggak? Senang. Apalagi alakur ya, karumpul. Ya. Saya kan sering ngongkrong di RT 4 tuh ya dengan Pak RT Sarudin. Ya. Ngobrol dan seterusnya. Mudah-mudahan obrolannya obrolan kebaikan ya. Ketika punya tetangga kita sangat baik, maka itu adalah kebahagiaan. Jadi kalau bahagia itu ternyata kata Rasulullah, kalau kamu punya tetangga yang soleh, yang baik, yang selalu akur dengan tetangga, maka kamu sudah bahagia hidup tuh. Ima jeung tetangga tepat tanya, kumaha bahagia nanya. Jeung tetangga teh, komo saling, aduh, naudzubillah min dzalik ya. Naudzubillah min dzalik, semoga Allah jauhkan. Makanya Rasulullah dalam hadisnya itu, ini sudah datang konsumsinya. Ini banyak sekali hadisnya, saya ngumpulin hadisnya. Ya. Sudah ya, kalau sudah. Di sini saya sampaikan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu ya, dalam sahih di sini disebutkan dalam kitab hadis sahihnya daripada hadis riwayatnya Muslim, sama di sini disebutkan An-Nasai ya. Hadis riwayat An-Nasai bahwa kita diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW itu untuk berdoa supaya berlindung dari tetangga yang buruk, baik di dunia ataupun di akhirat.
Jadi Allahumma inni a'udzubika min jaris su'. Ya Allah, saya tuh berlindung dari tetangga yang jelek. Nah, boleh itu, ini hadis Rasulullah. Allahumma inni a'udzubika min jaris su'. Ya Allah, jauhkanlah dari tetangga yang jelek. Berilah tetangga yang jarus salih, tetangga yang baik, yang salih. Boleh berdoa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau punya tetangga yang buruk, itu sebetulnya salah satu indikator hidup itu di lingkungan gak bahagia. Dan kata Rasulullah, kamu bahagia kalau punya tetangga yang salih. Nah, gitu ya. Nah, dan yang terakhir, dalam kesempatan hari ini, maaf ya, ini hadisnya karena masih banyak yang harus saya sampaikan. Terakhir aja hari ini dari riwayat Muslim dalam Kitabul Iman, Rasulullah mengatakan bahwa perintahnya adalah jangan pernah kita mengganggu, ya, tetangga kita. Terakhir. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ada seseorang bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah," katanya, "Wahai Rasulullah, innal fulanata, sesungguhnya si fulan ini taqumul lail, sering melaksanakan salat di tengah malam, wa tasumun nahar, dan berpuasa di siang hari." Ini ceritanya gini. Seseorang tuh nanya, "Rasul, ada seseorang tuh hebat salat malamnya, hebat puasanya." Ya, ini disebutkan. Wa taf'al, wa tasaddaqo, dia berbuat baik, wa tasaddaqo, dia berpuasa, bersedekah. Ini kalimatnya. Wa tudi khiranaha bilisaniha. Tapi lisannya enggak bagus ya Rasul. Ini hadis nih, bukan dari saya. Rasulullah mengatakan. Jadi sholatnya hebat lah, berjamaah. Sholat malamnya top lah. Puasa sunnahnya hebat. Berbuat baik, sedekahnya. Ya. Tapi aneh katanya Rasul, dia sering lidahnya mengganggu lisannya kepada tetangga. Jadi ngomong nate nyeri hati tetangga lah gitu. Nah, apa kata Rasulullah SAW menjawab? La khaira fiha. Tidak ada satupun kebaikan. Hadirin berbahagia. Ini terakhir hadisnya. Kata Rasul, tidak ada kebaikan apapun yang dia lakukan, salat malam, puasa sunnah, sedekahnya, perbuatan baiknya, berjamaahnya, kalau lisannya selalu menyakitkan tetangganya, la khaira fiha, hiya min ahlin nar, dia adalah ahli neraka. Coba bayangin hadirin. Lamun lidah kita tidak terjaga ke tetangga, menyakitkan tetangga, tapi ibadahnya hebat, itu ahli nar, kata Rasulullah. Hiya min ahlin nar, dia adalah seseorang ahli neraka. Rugi besarnya. Gue sholat penting, puasanya hebat, sedekahnya bagus, tapi lidahnya sering menyakitkan tetangganya, itu adalah ahli neraka hadirin. Naudzubillahi min dzalik. Jangan hati-hati mulut ini. Aduh, mulut THD-nya. Ini Rasulullah mengatakan. Jadi hati-hati ya. Ini jangan sampai kita mengganggu, menyakitkan lisan kita kepada tetangganya. Jadi begitu hadis daripada Rasulullah SAW. Bahkan dilanjutkan dalam hadis ini kita tuntaskan. Lalu para sahabat berkata, ada juga wanita lain, ada seorang yang lain. Waktu salli, dia melakukan salat 5 waktu al-maktubah. Waktu sedikul bi athwar, dia bersedekah dengan gandum. Wala tu'di ahadan, tapi dia tidak pernah mengganggu tetangganya, lisannya baik kepada tetangganya. Apa kata baginda Rasulullah? Hiya min ahlil jannah, dia adalah ahli surga. Jadi hadirin, kalau kita sukses memberikan pelayanan yang terbaik kepada tetangga, memuliakan tetangga, tidak pernah menyakitkan tetangga, lisan kita terjaga kepada tetangga, kita akur dan saling menghormati, saling menghargai dan seterusnya dengan tetangga. Apa kata Rasulullah? Hiya min ahlin nar, dia adalah ahli surga. Hadirin, naudzubillahi min dzalik. Semoga Allah jauhkan kita menjadi tetangga yang buruk, tapi kita adalah menjadi tetangga yang baik sehingga menjadi penduduk surga kita. Mudah-mudahan apa yang disampaikan pada kesempatan hari ini, beberapa pesan daripada baginda kita Rasulullah SAW, kita memuliakan dan mencintai beliau, maka kita harus patuh dan taat. Bahwa kita harus patuh dan taat kepada baginda Rasulullah SAW. Demikian bisa disampaikan, mudah-mudahan ini bermanfaat. Saya yakin Pak RT, Pak Ketua RT ya, ini adalah yang harus merealisasikan daripada apa yang disampaikan Allah dan Rasulnya. Ini Pak RT nih yang hadir
RT 4 Pak Soeharto silahkan untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat supaya kita di lingkungan kita saling akur, silih asih, silih asuh, silih bantu. Kalau ada tetangganya yang kurang mampu, yang harus dibantu, yang harus bisa menjembatani adalah ketua RT-nya. Karena kan kita suka nggak enakan ya. Nah, Pak RT itu nanti merespon, ini kayaknya harus dibantu. Nah, datang ke rumah yang punya ini, ya, yang dermawan, minta untuk membantu supaya bisa ini dibantu gitu ya. Itu harus responsif ya dari petugas-petugas, khususnya para ketua RT yang memang kemuliaannya luar biasa ya. Pejabat yang paling hebat di masyarakat di lingkungan itu adalah Bapak Ketua RT. Dan alhamdulillah Bapak Ketua RT kita ini RT 4 Pak Soeharto juga di RT 1 sudah selalu menemani kita dalam kajian pagi di Ahad ini. Mudah-mudahan ini adalah bagian dakwah kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Demikian hari ini alhamdulillah ada sarapan kebuli. Kebetulan partisipasi dari Pak Eka dan saya nanti itu silakan. Mudah-mudahan setiap bulannya adalah sarapan kebuli ya. Mudah-mudahan ini adalah bermanfaat bagi kita semua. Demikian kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahi wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.